siap buat memuji dan menyembah Tuhan. Aduh, baunya enak banget. Aduh, jadi lapar. Ya ampun, malah lapar. Kita tuh mau ibadah, masa kamu malah mau makan? Kalau mau, mending di pause dulu videonya. Terus kamu makan dulu, baru deh ibadah lagi supaya hati kita semuanya bisa fokus sama Tuhan. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih, gimana kabarnya semuanya? Baik, Luar biasa. and powerful. Biar lebih semangat lagi, kita coba tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wah. Oke, sekarang pasti udah pada siap semua nih buat memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari berdiri
kita harus pakai buat Tuhan. Ku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, jangan lupa juga buat ajak teman-temannya ikut sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lanjutin sendiri ya sampai 10 deh kalau bisa. Nah, sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama siapkan hati kita buat fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya tenangkan hatinya, semuanya fokus sama Tuhan. Kita manfaatkan waktu kita di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, selidiki kami semua Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diamku tetap setia. Semuanya sama-sama kita katakan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan langsung semua. Telah kulihat kebaikanmu yang tak
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berjuta buat manis. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik kita terus belajar buat menyembah Tuhan. Jangan sampai kita bosan belajar buat menyembah Tuhan. Kita semua sama kita katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah selesai menyembah dan memuji nama-Mu. Dan sekarang kami akan memulai firman Tuhan. Dan berkati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan supaya kita bisa melakukan hal baik. Dan berkati kajian ini yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati kajian ini supaya memberi hikmat untuk memberi kita semua berkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kalian siap-siap buat dengerin firman Tuhan. Shalom semuanya. Nah, hari ini Kak Jenny yang bawain firman. Kak Jenny mau bawain firman tentang yang ditabur akan dituai. Nah, apa sih Kak maksudnya tabur? Apa sih Kak maksudnya tuai? Nah, coba kita dengerin sama-sama ya. Jadi, hari ini firmannya diambil dari 1 Raja-Raja 21 dan 1 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Ada juga 2 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10. Nah, nanti kalian bisa baca bareng kakak, adik, atau mama papa. Atau mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Nah, jadi coba kalian pikir, misalnya kita punya bola. Kalau misalnya kita lempar ke bawah, pasti
Jatuh kan? Atau jangan-jangan kita lempar malah terbang ke atas? Nggak mungkin kan? Nah, kalau misalnya kita jatohin bola dari atas, pastinya bakal jatuh ke lantai. Nah, ini yang dinamakan hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini mirip-mirip sama yang namanya hukum tabur tuai. Coba kita dengerin sama-sama nih cerita dari Raja Ahab dan Ratu Izebel. Pertama-tama, kalian tahu nggak nih Raja Ahab siapa? Raja Ahab itu adalah Raja Israel yang menguasai daerah Samaria. Nah, dia tuh punya istri yang jahat banget. Punya istri yang kejam, jahat, aduh, udah jahat deh pokoknya ya. Nah, istrinya yang jahat ini namanya Ratu Izebel. Nah, Ratu Izebel ini kenapa sih dibilang jahat, Kak? Karena pas itu dia pernah membujuk Ahab serta bangsa Israel untuk berbalik dari Tuhan dan menyembah Baal. Nah, masih ingat gak yang pas itu ada juga yang menyembah Baal? Nah, kalau belum, coba dicari-cari lagi. Nah, jadi pas itu Ratu Izebel membujuk Ahab serta bangsa Israel buat ya udah singkirin aja Tuhan, udah sembah aja Baal ini. Nah, selain itu, kenapa bisa dibilang jahat banget? Ada lagi nih, Ratu Izebel juga pernah mengejar nabi-nabi di Israel dan mau membunuh mereka. Nah, coba menurut kalian jahat nggak tuh Ratu Izebel? Sampai mau bunuh nabi-nabi loh. Jadi Ratu Izebel ini juga dibilang jahat banget karena dia rela melakukan apapun, bener-bener apapun, mau itu sampai membunuh, mau itu sampai yang hal-hal kejam, yang penting dia dapat apa yang dia mau. Jahat banget kan adik-adik? Nah, ceritanya gini nih. Suatu hari Raja Ahab pengen sebuah kebun anggur. Nah, dia pengen sebuah kebun anggur yang berada di sebelah istananya. Sebelah di istananya gitu kan. Tapi sekarang dia pengen ubah kebun anggurnya jadi kebun sayur. Ada nih di 1 Raja-Raja 21 ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot. Nah, Nabot ini yang punya kebun anggur di dekat rumahnya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab berkata nih kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Tapi ternyata adik-adik, pemilik kebun anggur ini yang namanya Nabot, dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau, Kak? Nah, karena kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot ini itu adalah dari nenek moyangnya. Jadi makanya dia menolak permintaan Raja Ahab. Karena Raja Ahab tahu nih, ya Nabot nggak setuju, dia nggak mau dan susah sekali untuk diubah pikirannya. Akhirnya Nabot pun sedih dan dia nggak mau makan. Tuh, bayangin sampai nggak mau makan loh adik-adik. Nah, Ratu Izebel ngelihat. Terus di ayat 5, 1 Raja-Raja 21 ayat 5, lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Nah, akhirnya Raja Ahab pun cerita kepada Ratu Izebel dan Ratu Izebel malah marah. Karena dia ini ratu yang sangat jahat dan dia selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Sekarang dia mau melakukan apapun untuk mendapatkan keinginan suaminya, yaitu Raja Ahab. Kalau menurut Ratu Izebel ya, nggak boleh ada satu orang pun yang boleh menolak permintaan raja. Padahal kan Raja Ahab ini bukan Tuhan Yesus juga. Dan Nabot punya hak untuk menolak Raja Ahab. Tapi Ratu Izebel begitu marah kepada Nabot. Terus kalian tahu nggak? Ratu Izebel berencana buat merebut kebun anggurnya Nabot. Bagaimanapun caranya. Nah, begini nih rencananya dia. Dia menyuruh orang untuk memfitnah Nabot dan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuki Allah. Waduh, dia bahkan Ratu Izebel menyuruh orang untuk memfitnah Nabot untuk mengatakan bahwa Nabot mengutuki
Allah dan juga Raja Ahab. Dan akhirnya karena banyak orang yang percaya dengan Ratu Izebel, Nabot pun dihukum mati. Pas Nabot mati, bukannya Izebel malah merenung, bukannya dia malah berduka cita, tapi dia malah seneng. Dia langsung datang ke Raja Ahab, terus dia bilang, itu tuh kamu udah boleh ambil kebun anggurnya si Nabot, udah bisa kamu ubah menjadi kebun sayur. Terus si Raja Ahab malah langsung mengubah kebun anggur itu menjadi kebun sayur miliknya. Nah adik-adik, pastikan Tuhan tuh tahu segalanya kan. Nah Tuhan tuh ngelihat mereka bener-bener marah sama Ratu Izebel dan juga Raja Ahab. Lalu akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia dan diperintahkan untuk menemui Raja Ahab serta menegur Raja Ahab. Terus akhirnya Nabi Elia pun bernubuat. Nah adik-adik, bernubuat itu seperti mengungkapkan, mendeklarasikan kehendak ilahi. Jadi bernubuat ini juga pewahyuan dari Allah. Saat itu Elia menubuatkan kalau misalnya Ratu Izebel ini akan merampas dan membunuh Nabot. Di situ juga anjing-anjing akan memakan Ratu Izebel dan akan menjilati darahnya. Waduh, serem juga ya adik-adik. Sementara itu Elia juga menubuatkan bahwa setiap keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Aduh, siapa sih yang mau kayak gitu? Kenapa sih bisa mereka mendapatkan hal-hal yang kejam? Mereka bisa mati dengan cara seperti itu? Nah, itu dikarenakan perbuatan yang tadi mereka lakukan. Perbuatan yang tadi mereka lakukan itu nggak boleh dicontoh. Bahkan itu udah benar-benar kejam sampai mati loh. Sampai Nabot mendapatkan hukuman mati. Dan pada akhirnya Tuhan memakai Yehu untuk menghukum Raja Ahab dan juga Ratu Izebel, sehingga kedua orang ini serta seisi keluarganya benar-benar dilenyapkan sama Tuhan. Mereka dilenyapkan sama Tuhan tepat seperti apa yang Nabi Elia nubuatkan. Yang tadi, yang kalau mereka mati di kota, mereka akan dimakan oleh anjing. Dan kalau misalnya mereka mati di padang, mereka akan dimakan oleh burung-burung di udara. Seperti yang tadi udah Kak Jenny ceritakan, Raja Ahab dan Ratu Izebel menuai apa yang telah mereka tabur. Nah adik-adik, kalau misalnya kita pikir-pikir, kita itu kan manusia yang berdosa. Kita juga udah ngelakuin banyak banget hal-hal yang pastinya gak baik kan. Nah kita harus inget ya semuanya, kalau misalnya di Alkitab ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu juga apa yang kita tuai. Jadi mau kita tabur yang jahat, kita juga akan mendapatkan, kita juga akan menuai hal-hal yang jahat. Tapi beda ya adik-adik, jangan samain hukum tabur tuai dengan karma. Hukum tabur tuai ini Tuhan menuai kepada kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik, bukannya malah menjadikan kita orang yang lebih jahat, bukannya malah benar-benar menghukum kita. Jadi apapun yang kita tabur, kejahatan apapun itu, kita juga bakal tetap dituai dengan hal-hal yang akan menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih baru. Kita kan semua manusia berdosa nih. Kita udah benar-benar menabur hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi karena Tuhan itu baik banget, ingat pas itu kita pernah ditebus dosanya. Tuhan mati di kayu salib buat kita semua, buat aku dan kalian. Kalau diingat-ingat tentang Natal, Allah juga memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, diberikan buat kita. Kita coba sama-sama baca di Yohanes 3 ayat 16. Nah ini gak boleh dilupain nih adik-adik, apalagi sekarang juga kita udah masuk hari Natal kan. Kalian juga tetap harus renungin ayat hafalan ini ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oh iya, Kak Jenny juga mau ngingetin lagi nih, kalian tahu nggak? Biji yang ada di buah-buahan pasti tuh ada kan biji yang kecil banget.
Nah, misalnya kita misalin biji yang kecil banget itu sebagai dosa atau hal-hal yang udah kita lakuin, hal-hal yang gak baik yang udah kita lakuin. Nah, biji sekecil apapun itu adik-adik, itu sangat-sangat bisa terpengaruh ke hidup kita. Jadi mau kalian lakuin hal yang gak baik sekecil apapun, kita juga bisa mendapatkan hal yang tidak baik itu. Tapi ingat ya, itu buat membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Itu yang namanya hukum tabur tuai. Sekarang kita mau ayat hafalan. Coba kita sama-sama buka Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 7. Coba kita sama-sama buka ya. Buat yang kelas garam dunia dulu ya, buat yang kelas kecil dulu. Kelas kecil ini ada di Galatia 6 ayat 7b. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Ayat 7b ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi ya, anak-anak garam dunia, jangan lupa alamatnya. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekarang buat yang kelas anak panah dan juga buat kelas terang dunia, buat kelas setengah dan kelas besar ya, ada di Galatia 6 ayat 7. Coba kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Coba kita sekali lagi ya, anak kelas setengah dan kelas besar. Jangan lupa alamatnya juga nih. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ingat ya, buat hafal yang pelan-pelan dan jangan lupa direnungin ya adik-adik. Semangat! Nah, firmannya udah selesai nih adik-adik. Semoga kalian bisa belajar dari firman ini dan juga kalian bisa terapin ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang mari kita lipat tangan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas waktu yang Kau berikan Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kami telah beribadah kepadamu, kami telah menyembah dan memuji Engkau Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan supaya semuanya itu bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan. Semuanya itu bisa kami renungkan dengan baik-baik. Semuanya itu bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau juga berkati Tuhan supaya setiap langkah yang kami ambil Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, supaya semuanya itu bisa menjadi berkat bagi kami semua, supaya bisa menjadi berkat buat mama, papa, kakak, adik-adik dan juga teman-teman kami Tuhan. Supaya setiap apapun yang kami tabur juga Tuhan, kami bisa tabur dengan hal-hal yang baik Tuhan. Kami juga bisa mendapatkan dan bisa menuai hal-hal yang baik Tuhan. Kau terus ajarkan kami Tuhan setiap harinya Tuhan, supaya kami bisa terus menjadi baik Tuhan. Kau juga berkati Tuhan dalam hari Natal ini, hari libur ini. Kau tutup bungkus Tuhan kami semua Tuhan, supaya Kau berikan kami semua perlindungan kesehatan, perlindungan apapun itu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan kami dimanapun kami berada. Kau juga berkati Tuhan supaya Corona ini Tuhan bisa cepat hilang Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama lagi Tuhan. Kami bisa beribadah di gereja lagi bersama-sama lagi Tuhan. Kau terus berikan lancar yang terbaik Tuhan. Terus pulihkanlah Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya. Karena bentar lagi tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati ya. Hati-hati ya. Selamat libur. Halo adik-adik, Kak Maria mengucapkan selamat hari Natal buat semua adik-adik anak-anak kerajaan Allah. Adik-adik, sukacita Natal itu senantiasa ada dalam diri kita. Allah Immanuel, Dia senantiasa beserta dengan kita. Dimanapun adik-adik berada, kiranya adik-adik bisa menjadi berkat, menjadi kesukaan buat Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan.
Sekali lagi Kak Maria mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.